Namun tiba-tiba suara keras mengagetkan. Gubrak! Sesuatu jatuh di atap mobil. Si ibu terbangun panik. Pak, kok lewat sini sih? Astagfirullah, jangan buka jendelanya. Sopir mencoba meraih kain putih yang menjuntai di jendela. Tetapi si ibu terus membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 561. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ya, pengumuman buat semua teman Kliwon yang dari kemarin udah nungguin kapan nih merchandise barunya Pasar Malam Kliwon. Itu dia. Sekarang pas banget lagi di momen-momen gajian ya. Kita udah rilis artikel baru pre-order dari episode 431. Assalamualaikum pocong. Nah itu dia. Itu silakan teman-teman yang pengen biar nggak ketinggalan kloter, langsung aja buka Tokopedia-nya Pasar Malam Kliwon. Ini udah lama nih kita nggak rilis merchandise nih, guys. Terakhir kapan ya? Terakhir Lanyard. lupa Lanyard kayaknya ya. Hah? Oh, Ngabuburor. Ngabuburor ya. Masa sih? Nah, Anjir, dari Maret. Dari April. Lama. Kampret juga nih Dito. tapi lucu juga, mudah-mudahan nanti ke depannya based on episode-episode gitu ya, biar bisa dikoleksi tuh teman Kliwon tuh. Bener, jadi Ya. collectible item. Ya, jangan lupa Uncensored juga udah tayang. Ah iya, betul. Silahkan dibeli dan support kami untuk membeli Uncensored episode ya. 15.000 ya. Masih harga promo 15.000. 15.000 lah, di situ guys. Kita full Ya, 2 jam ya. 2 jam. 2 jam membicarakan ilmu hitam di Ya, kriminal. sambil makan bakso, Wah. tidur-tiduran. Wah, ngebahas orang yang bisa berubah bentuk. Ah, Maling lagi nyolong berak di lokasi TKP. Wah, TKP Bontang. PKT. Salah. Bener. Bener ya, PKT buat. Iya. Ya dah, itu tadi iklan-iklan dan pesan-pesan sponsor ya. Ya. Oke, cerita pertama di hari ini kita hadirkan dari sebuah keluarga. Karena judulnya keluarga Ghostbuster. Wah, mantep, naik mobil kombi nih berarti nih. VW ya. Kombi plus apa ya? Enggak nih. Buat dahak biasanya kombi plus. Oke. Salam PMK. Perkenalkan saya Jack. Ini nama samaran dari kota B. Kisah hororku pertama kali ketika aku SMP kelas 3 di kota M. Di mana sahabat kakakku bernama Susi, samaran pokoknya semuanya, meninggal dunia karena kecelakaan motor. Karena Susi ini sering main ke rumah, Susi sudah dianggap saudara sendiri. Sepeninggal Susi, ada muncul ketakutan kedatangan hantu Susi yang diawali bau bedak Gatsby. Ini pengakuan yang pernah didatangi nih. Karena wilayah tempat tinggal saya banyak orang Jawa, ada kepercayaan bahwa hantu Susi akan gentayangan selama 40 hari. Karena kepercayaan itu, saya tidur di bawah kolong tempat tidur setiap malam selama 40 hari. Gak berani tidur di atas kasur. Pada hari yang ke-41 saya beranikan diri tidur di atas kasur. Dengan gaya tidur menutup seluruh tubuh dari kepala sampai kaki dengan selimut dan membuat lubang pernafasan. Mungkin kira-kira jam 2 pagi. Penuh dengan rasa takut dan keringat dingin yang menyembur dari tubuh. Dari lubang selimut saya melihat pocong tanpa wajah di depan pintu kamar. Ketakutan memuncak, dan yang saya ingat hanya berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus berkali-kali. Dan si pocong gak hilang dari tatapan lubang selimut. Dan saya merasa perut saya tertekan. Doa pun dari dalam hati semakin menjadi, dan saya semakin berseru memanggil nama Yesus berkali-kali. Dan beberapa saat pocong pun hilang. Lalu saya lari ke kamar bapak dan ibu, dan saya ceritakan semua kejadian itu.
Dan ibu saya berdoa untuk saya malam itu. 6 tahun kemudian, saya merantau ke Kota B, melanjutkan pendidikan. Dan di tahun 2002 di Kota B adalah pengalaman horor saya yang kedua, di mana saya diminta untuk mendoakan seorang wanita cantik yang terlibat sekte Kota B. Wanita cantik itu saya beri nama Nona Cantik. Dengan wajah pucatnya menatap saya. Saya ingat itu sore hari, dan orang tuanya ingin membawa Nona Cantik untuk pulang ke rumah. Dan saya pertama kali merasakan seorang remaja berumur 18 tahun yang beratnya minta ampun. Bukan karena tubuhnya besar, tapi karena ada makhluk goib yang masuk ke tubuhnya. Kami berempat tidak sanggup menggendongnya, dan kami harus menyeret tubuh Nona Cantik ke mobil sambil berdoa menyebut nama Yesus. Orang tuanya mempercayakan saya untuk menjaga si Nona Cantik karena serangan para anggota sekte bukan saja dalam bentuk serangan alam roh. Serangan dari alam realnya pun terjadi. Misalnya, penculikan dan lain-lain. Selama menjaga Nona Cantik, pengalaman horor yang saya rasakan sangat banyak sekali. Dari pisau bisa terbang yang ingin menghabisi Nona Cantik, mulut mengeluarkan darah seorang pendoa dari gereja, meja bisa terbang, kursi bisa terbang, dan tubuh Nona Cantik bisa menghilang. Dan hal itu bukan hanya disaksikan oleh saya sendiri, tapi oleh beberapa orang dan teman-teman di kampusnya. Pengalaman saya nonton film horor benar-benar terjadi saat itu. Peristiwa tahun 2002 tersebut, saya pertama kali berhadapan dengan salah satu jenderal sekte tersebut, Bung MST di Kota B. Siapa ya? Mesut Ozil. Bung Mesut lah. Nomor 10 tuh. Saat itu Bung MST belum terkenal sebagai komedian di TV seperti sekarang. Cari dulu. Siapa ini? Dia apa, pengikut sekte? Iya, sekte di Kota B. MST. Ini artis atau gimana ya? Dan puji Tuhan Bung MST sekarang sudah bertobat. Dan singkat cerita, si Nona Cantik sudah menjadi seorang pendeta yang hebat dan menjadi penginjil ke berbagai wilayah luar negeri. Dan saya merasakan mujizat bersama Yesus, melihat dia dan bagaimana saat menjaga Nona Cantik. Karena setiap serangan kepada Nona Cantik hanya menyebut nama Yesus yang membuat saya selamat. Karena beberapa orang tim pendoa ada yang kena serangan dari alam roh. Keluarga besar saya, ibu, kakak, dan om saya adalah tim Ghostbuster di Kota M, kota kelahiran saya, dan sudah terbiasa menangani kasus kerasukan. Dan salah satu serangan balik dari mengusir setan adalah tahun 2008. Ketika kakak dan keluarganya mau mengusir kekuatan gelap di Kota S yang berjarak 10 jam perjalanan dari Kota M. Ketika kakak saya mau berangkat, terasa di rumah kakak saya mau bau karbol rumah sakit. Dan ibu saya melihat penampakan nenek tua bertongkat di rumah kakak saya. Pada saat jam 12 malam, di tengah perjalanan ke Kota S, mobil kakak saya ditabrak truk dan atap mobil hancur semua. Dan mujizat, cuma kakak saya yang mengalami patah tulang belakang. Sementara suami dan ketiga anak-anaknya hanya luka lecet. Sampai polisi tidak percaya kenapa seluruh penumpang di mobil masih bisa hidup dengan kerusakan mobil yang hancur 80%. Dan pada saat supir truk ditanya kenapa dia menabrak mobil kakak saya, supir truk bercerita, dia melihat seorang nenek tua bertongkat di tengah jalan yang membuat Pak supir truk banting setir menabrak mobil kakak saya. Dan ciri-ciri nenek tua tersebut mirip dengan yang dilihat ibu saya di rumah kakak saya ketika mau berangkat ke Kota S. Dan akhirnya sejak saat itu kakak saya tidak berani lagi untuk melakukan pengusiran setan. Tahun 2022, hari-hari terakhir ibu saya sebelum meninggal kena kanker. Beliau meminta saya untuk menjadi pendeta. Permintaan ini sudah sering dia minta pada saya. Cuma saya menolak, karena untuk jadi pendeta butuh dana untuk sekolah lagi.
Dan saya juga tidak mau menjadi pendeta yang hanya mengandalkan hidup dari perpuluhan jemaat. Dan saya merasakan untuk menjadi hamba Tuhan butuh waktu dan dana logistik yang tidak sedikit menurut saya. Karena apakah kita tega meminta bayaran kepada orang yang membutuhkan kita? Apalagi orang kerasukan itu butuh dibantu, bukan dibebani. Cuma saya berjanji sama ibu saya, kalau ekonomi saya baik dan usaha bisnis saya sukses, saya akan melanjutkan cita-cita ibu saya. Karena saya berprinsip, orang sakit jangan dibebani, kalau bisa dibantu. Dan memang saya orangnya keras kepala dan idealis, kalau kata ibu saya. Dan saya anti pada hamba Tuhan yang memasang tarif untuk pekerjaan Tuhan. Kalau bisa kita harus membantu mereka. Dan saat menjaga nona cantik, saya tidak menarik sepeser pun untuk menjaga beliau. Walaupun keluarga nona cantik bukan orang kekurangan. Tapi kebanggaan saya yang harganya sudah terbayarkan ketika nona cantik memutuskan dan mendapat beasiswa sekolah pendeta di luar negeri. Dan dia menjadi penginjil di berbagai negara. Itu membuat saya yang sangat bangga. Untuk melihat kesaksian nona cantik, kalian bisa melihatnya di YouTube. Mana tahu tapi. Lu bilangin nona cantik, kita susah nyarinya. Sekian cerita pengalaman saya, dan lain waktu saya akan membagikan pengalaman lain. Sukses selalu PMK. Amin. Amin. Thank you, Mas. Siapa tadi namanya? Atau kakak? Hah? Panggilannya siapa? Jack. Oh, Jack, iya. Berarti ini satu keluarga dia Kristiani ya, pembunuhan tuh yang agamanya Kristen gitu ya. Oke. Biasanya kan kalau dulu pembunuhan tuh pada make ini semua ya, gamis-gamis panjang gitu kan. Di kepala gua tadi tuh kayak gitu. Oh, ternyata beda aliran nih, beda genre. Tadi dia bilang ada satu pesohor ya. Iya. Yang jadi apa? Ketua sekte. MST. Ini kalau menurut gue ya bisa jadi nih stand up comedian kali ya. Kotanya Manado. Oh iya benar. MST ya tau lah. Tadi Mesut. Yang depannya apa, belakangnya stres mungkin. Iya, benar. Iya. Kalau Jawa, Madiun, Blitar, Sidoarjo tuh kotanya. Madiun, Blitar, Blitar, Sidoarjo. Cuman kayaknya jarang pendoa. Di Madiun lebih suka apa? Silat. Bukan dong, bukan silat. Lalu begini-gini. Ini. Apa sih? Mana begicot. Itu Magetan ya. Warung begicot. Magetan. Wah, enak banget itu. Ya kan? Iya. Kalau di Jawa MBS, Madiun, Blitar, Sidoarjo. Tapi karena ini komedian ya kan, iya. Gitu. Betul. Terus tadi yang dimaksud si Nona Cantik tuh siapa sih? Maksudnya dia ini apa? Latar belakangnya gimana sih tadi? Gua agak skip. Ya jadi dia si Nona Cantik tuh seorang yang butuh dibantu aja karena kerasukan. Udah gitu aja. Dan prinsipnya dia adalah kalau ada orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan tuh ya dibantu, karena dia merasa ini adalah pekerjaan Tuhan gitu ya. Jangan lo memberikan tarif. Betul. Untuk pekerjaan-pekerjaan kayak gini. Keren banget sih prinsipnya. Hal-hal yang mulai ditinggalkan nih sama para pelaku dunia spiritual ya. Oh, oke. Ya. Oke. Siap, thank you Bang Jack ceritanya. Kita ini dari tadi saya melihat-lihat, mungkin betul ya dari demografinya di sana kayaknya ya. Iya, kemarin baru ada orang kesini juga kan cerita. Oh iya, benar. Baru tadi siang gue meeting ngomongin kota tersebut juga lah. Ntar ada banyak hal yang menarik ternyata di sana. Oke, cerita yang kedua ya. Hai Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga sehat selalu. Salam kenal, panggil aja gue Iyo. Gue udah dengerin podcast Malam Kliwon dari awal-awal kalian tag podcast. Terima kasih. Tapi sempet skip dengerin dari sekitar tahun 2021-an. Gara-gara dulu gue sering sendirian di rumah karena ditinggal bokap nge-grab
Dan nyokap gue juga udah meninggal dari 2019. Dan ceritanya tuh selalu terngiang-ngiang di otak gue. Jadi gue parno mau denger lagi pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah nikah dan udah punya 1 orang anak umur 1 tahun. Alhamdulillah. Sekarang gue tinggal di rumah mertua sama adik ipar gue juga di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan karena gue butuh podcast buat temenin gue kerja atau OTW kantor, jadilah gue dengerin lagi nih PMK. Oke, thank you bang, infonya bang. Lakers. Gak apa-apa lah. Nih hati-hati lo tinggal sama adik ipar tuh. Ipar adalah Mang Ots. Anjing gondrong. Koil dong. Bukan ipar adalah maut, bukan. Ipar adalah Mang Ots lah. Gondrong. Kena santet lagi. Oh bikin artwork gitu. Ipar adalah Mang Ots. Ya jadi kali ini gue mau nyeritain pengalaman ibu mertua gue. Sebut aja ibu mertua gue ini namanya Ibu Sari. Jadi rumah mertua itu terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 tuh ruang makan sama ruang tamu. Lantai 2 tuh kamar tidur. Dan lantai 3-nya itu kayak semacam mezanin gitu. Biasa buat gue kerja kalau lagi WFH. Oh ya, mertua gue ini juga punya rumah kontrakan yang jaraknya gak begitu jauh dari rumah utama. Kejadiannya di hari Jumat pertengahan bulan Agustus 2024. Pada hari itu Bu Sari emang dari pagi tuh udah keluar rumah buat beres-beres rumah kontrakan. Kebetulan emang rumah kontrakannya ini lagi kosong dan belum ada yang nyewa lagi. Kebetulan juga beberapa bulan sebelumnya adiknya Bu Sari ini juga meninggal di rumah kontrakan itu. Adiknya Bu Sari ini memang tinggal sendiri di situ dan belum berkeluarga. Jadi kosonglah rumah kontrakan itu beberapa bulan setelah sepeninggal almarhum. Niatnya Bu Sari mau beres-beres barang-barang peninggalan almarhum. Dan juga mau bersih-bersih supaya rumah kontrakannya bisa disewakan kembali. Pada saat itu Bu Sari beres-beres sendirian di dalam dan hanya ditemani oleh tukang yang disewanya per hari buat ngangkut-ngangkut kayu atau barang yang berat dan gak bisa dibawa sendirian. Menurut cerita Bu Sari masuk sendirian ke dalam dan beres-beres kamar almarhum. Dan si tukang ini standby di depan buat ngangkut barang. Kondisi kamarnya sendiri gelap karena listrik dan lampu padam. Ya karena memang sudah ditinggal lama ya. Dan minim pencahayaan matahari. Anehnya, ketika Bu Sari masuk dan beres-beres, ia melihat sosok bayangan hitam sekelebat mondar-mandir di situ. Katanya tadinya itu hanya bayangan hitam saja dan lebih mirip seperti debu yang menggumpal jadi satu. Dan dari awalnya hanya bentuk bayangan, tiba-tiba berubah dan berbentuk kayak makhluk hitam tinggi besar gitu. Di situ Ibu Sari entah kenapa nggak takut dan cuek aja. Dia lanjut bersih-bersih dan bayangan itu juga lama-lama menghilang. Oke, setelah selesai beres-beres, Bu Sari ini pulang ke rumah sekitar jam 2-an. Sesampainya di rumah, ia papasan sama gua di garasi. Gua di situ posisinya lagi mau masuk ke rumah juga, pas si ibu lagi buka pintu rumah. Terus dia istirahat sama makan siang di lantai 1. Habis itu cuci piring dan naik ke lantai 2 buat sholat. Pas mau naik ke lantai 2 dari tangga juga, dia ngeliat gue lagi duduk di meja makan. Beberapa menit setelahnya, istri gue keluar kamar buat turun ke bawah ambil makanan, karena dia nih pesen via online gitulah. Pas istri gue lagi ke bawah, tiba-tiba anak gue nangis karena kebangun dari tidur. Nangisnya tuh kenceng banget. Jadi Bu Sari ini kaget dan nyamperin anak gue di kamar. Terus pas dilihat, ternyata anak gue sendirian. Karena panik, anak gue nangis-nangis dan istri gue gak ada di kamar. Bu Sari inisiatif manggil-manggil gue sama istri.
Istri gue jelas gak denger karena lagi di luar. Dan emang lumayan lama karena mungkin drivernya nyasar atau gimana lah, gak tahu. Jadinya Bu Sari nyariin gue ke lantai 3 sama ke lantai 1. Karena gak ketemu, Bu Sari langsung nanya ke bapak mertua sama adik ipar gue. Dia nanya, "Pak, Dek, si Iyo kemana ya? Kok itu anaknya nangis-nangis dia gak ada di kamar?" Bapak mertua gue jawab, "Aku gak tahu. Dari pulang sholat Jumat aku belum lihat Iyo." Dan sontak ada ipar gue nyaut juga, "Loh Bu, Mas Iyo kan hari ini ada jadwal ke kantor. Dia udah pergi dari tadi, pas habis sholat Jumat dia langsung berangkat. Ade lihat kok pas dia keluar naik motor." Bu Sari pun kaget. Dan dia bilang, "Tadi ibu lihat Iyo kok pas masuk rumah. Dia jalan masuk ke rumah. Terus ibu juga lihat dia lagi duduk di meja makan. Tapi diem aja, gak negur ibu sama sekali." Gak lama berdebat kayak gitu, istri gue pun datang dari ngambil makanan dan coba nenangin anak gue. Dan dia membenarkan kalau gue emang udah berangkat ke kantor dari jam 1 tadi setelah sholat Jumat. Di situ Bu Sari kaget dan bertanya-tanya, "Terus siapa yang ibu lihat tadi ya?" Sementara pas di kantor, tiba-tiba gue dicat sama istri gue. Isinya gini, "Yang, nanti kalau udah pulang ke rumah, langsung potong jenggot sama kumis ya." Gue pun bingung kenapa tiba-tiba dia chat gitu. Gue cuman bales, "Hah? Kenapa?" Langsung istri gue balas dan jelasin, "Iya, tadi ibu pulang beres-beres kontrakan, ngelihat kamu di rumah pas kamu lagi di kantor." Gue pun kaget dan denial tuh. "Ibu capek kali, jadi halu." Dibalas lagi sama istri gue, "Gak tahu, tapi katanya dia lihat kamu masuk rumah sama duduk di meja makan. Jadi lain kali buat pembeda aja. Kalau ketemu lagi terus berewokan, berarti itu bukan kamu." Sampai di rumah gue ngobrolin hal ini ke istri sama adik ipar gue. Ya kita berasumsi kalau itu adalah jin yang ada di rumah kontrakan. Terus ikut Bu Sari sebentar ke rumah. Dan mungkin penasaran sama Bu Sari. Dari kepercayaan gue juga emang kalau rumah atau tempat yang udah lama ditinggal, itu bisa jadi tempat jin yang nempatin. Nah di rumah mertua yang gue tempatin ini, katanya dulu istri, adik, ipar sama mertua gue kadang emang suka diliatin bayangan dari CCTV yang dulu tuh sempat nyala ya. Dan diliatin langsung juga, tapi itu jarang banget lah. Nah alhamdulillah gue gak pernah ngalamin hal-hal aneh selama gue tinggal di sini. Gue emang orangnya gak ada sensitif sama sekali. Lebih kayak dihindarin aja gitu sama pengalaman kayak gitu. Oke lah, paling sepengalaman gue dulu waktu gue bilang gue parno sendirian di rumah sebelum nikah itu aja tuh. Kadang pas tidur gue suka ngeliat bayangan hitam orang, atau tiba-tiba denger nama gue dipanggil. Tapi ya gue mencoba berpikir positif. Emang itu karena gue paranoid aja. Dan sekarang gue suka bercandain orang-orang di rumah. Kalau gue pulang atau gue lagi WFH, gue suka bilang, "Ini Iyo yang asli lo ya, bukan yang KW." Oke, itu aja paling cerita dari gue bang. Maaf kalau gak serem ya. Tapi menurut gue ini pengalaman gue yang paling unik. Terima kasih sudah dibacakan. Sehat-sehat dan sukses terus podcast Malam Kliwon. Terima kasih Mas Iyo. Ya. Bu Sari ini jadi siapa tadi? Bu Sari ini adalah nama ibu mertuanya lah. Ya. Jin yang penasaran sama Bu Sari. Iya kan? Tadi dibilang. Iya, dari rumah kontrakannya. Dari rumah kontrakannya. Tadinya bayangan doang, terus kayaknya ngikut gitu ke rumah. Bu Sarinya jualan belangkon nggak? Itu bener ya Bu Sari? Bukan. Bu Said. Nah itu Bu Said jualan belangkon. Belangkon dibeli Tukijem. Nah.
Tuh Jem anggota kontingen. Gila, lagu 90-an banget tuh. Kasian Gen Alpha nggak tahu. Gue tadi naik mobil ke sini ditemani album Bernadia, terus lagu Tulus yang Langit Abu-abu, terus Gala Bunga Matahari, terus lagu-lagu yang kayak gitu. Kayaknya gue mau jadi cowok yang kalem aja deh. Gue nanggepinnya gimana ya? Aduh. Yang begitu aja udah pokoknya. Diam gitu. Mungkinkah kasihan dia Gempa mampir. Lah kok dia mampir? Hah? Liriknya begitu kan? Kau mampir hari ini. Oh iya. Kau mampir hari ini. Sama gue denger Langit Biru ya. Apa sih Langit Biru? Langit Biru lagunya Tulus. Yang mana sih? Refek Langit Abu-abu. Itu kan kau di ngagetin itu lagu. Mana? Kenapa emang? Ngagetin. Ada momen dia diem. Di mana langsung gitu. Gue kira udah habis lagunya. Gue kira udah habis cuman berapa detik. Oh, ini lagu pendek kayaknya ya. Tau-tau teriak. Iya. Dia kagetin Tulus. Kaget gak lo? Kaget sih gue, orang segede Tulus ya. Ngagetin lo ya kaget sih. Apa judulnya? Langit Abu-abu Monyet. Coba lu denger aja lagunya. Langit Abu-abu Monyet. Lu denger aja lagunya. Ngagetin bener. Asli. Terus abis itu apa? Aku sudah tak marah walau masih serima. Istighfar. Siapa yang nyanyi? Istighfar. Siapa yang nyanyi? It Gitaf. Oh, It Gitaf, iya. Istighfar. Ayo, cerita penutup ya berarti ya. Iya. Wah, jarang-jarang nih gue dapet dialog begini. Kayak sandiwara radio, no. Siap. Tapi ini menarik nih. Kisah horor sopir taksi di flyover Antasari saat pandemi. Halo Mas Bimo, Mas Danu dan tim PMK. Perkenalkan, aku Mardika. Kali ini aku ingin berbagi kisah menyeramkan yang kualami saat naik taksi di Jakarta pada masa pandemi. Ceritanya terjadi di tahun 2021 saat kantorku di Tebet masih mewajibkan karyawan memakai taksi demi menghindari penularan COVID-19. Malam itu, aku lembur hingga pukul 22.30 dan memesan taksi untuk pulang. Ketika di perjalanan menuju Antasari, sopir bertanya, "Pak, mau lewat atas, flyover, atau bawah?" Aku jawab, "Bawah aja, Pak." Mendengar jawabanku, sopir mengangguk dan berkata pelan, "Untung Bapak gak minta lewat atas. Saya juga belum berani lewat sana lagi." Gitu. Aku penasaran dong dan bertanya, "Kenapa, Pak? Suka ada balapan liar ya?" Sopir ngegeleng sambil berkata lirih, "Bukan, Pak. Suka ada putih-putih yang ngegantung." Pada akhir 2020 saat PSBB, sopir ini terpaksa narik malam karena penumpang sepi. Sekitar pukul 01.30, dia menjemput seorang ibu dari Jakarta Utara yang hendak ke Ciputat. Dalam perjalanan, si ibu tertidur dan sopir memutuskan lewat flyover Antasari untuk menghindari lampu merah. Namun tiba-tiba suara keras mengagetkan, "Gubrak!" Sesuatu jatuh di atap mobil. Si ibu terbangun panik. "Pak, kok lewat sini sih? Astagfirullah, jangan buka jendelanya." Sopir mencoba meraih kain putih yang menjuntai di jendela. Tetapi si ibu terus membaca doa, menyuruhnya menutup kaca. Atap mobil bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang menggelepar di atasnya. Ketika sopir melihat kaca tengah, dia melihat sosok kain putih melorot, memperlihatkan wajah hitam menyeramkan sebelum akhirnya terjatuh di belakang.
Sopir langsung tancap gas meninggalkan flyover. Sesampainya di tujuan, si ibu bercerita kalau pengalaman seperti itu pernah dia alami sebelumnya. Dengan sosok yang sama muncul di kaca depan. Memaksa sopir waktu itu untuk kabur sambil memutar jalan. Setelah mendengar cerita itu, aku hanya bisa terdiam. Sopir menutup cerita dengan berkata, "Sejak malam itu saya gak berani lewat atas lagi, apalagi kalau sendirian." Setelah menurunkan si ibu, sopir ini mengalami demam dan tidak narik selama seminggu. Anehnya, meskipun dia yakin atap mobilnya penyok akibat benda yang jatuh, tak ada kerusakan sama sekali saat diperiksa. Sekian ceritaku. Semoga bisa dibacakan dan salam sukses buat Pemok PMK. Anjir, sebenarnya serem banget ini ya. Sebenarnya. Ini di flyover Prapanca kan berarti? Iya benar. Siapa ya? Lagi narik taksi, dia taksi online apa tadi? Taksi biasa taksi ini. biasa. Tiba-tiba di atap mobilnya ada yang jatuh. Buak gitu. Terus rambut ada kain. Ada kain kan mau diginin, "Pak, tutup aja, Pak." Nggak lama dia ngelihat spion tengah. Terus ada kepala gini dari kaca belakang. Habis itu terus jatuh. Ini serem banget. Beneran ya orang ya? Iya, gue takutnya gitu. Kan orang jatuh dia. Mana ada kuntilanak jatuh? Sakit bego. Atau lagi belajar terbang. Iya. Lagi belajar terbang jatuh. Iya. Dubrak. Itu beneran ya. Aduh, apes banget. Mr. Bean kali. Iya. Mr. Bean Jawa. Jatuh di atas ini transmover. Iya. Tiar. Terus dia Alah. Gitu. Kemungkinan error mobil listrik itu berapa persen ya untuk menangkap sensor yang ada di sekitar? Kenapa emang? Kemarin malam gue dari Bekasi. Balik itu sekitar jam 1:30. 1:30 sampai rumah lah. Jam 2 gue sampai rumah, jam 1:30. Jadi di area, ini mungkin teman-teman di Bekasi tahu ya, di seberang Kota Bintang itu dulu tuh ada kayak gubuk-gubuk gitulah. Oh, ini berarti Kalimalang ya? Iya kan Kota Bintang gitu. Betul. Sekarang udah digusur. Jadi gelap banget. Iya. Gelap banget. Nah, nggak ada mobil apa-apa tuh jam 1-an itu. Cuman ada gua. Terus lagi jalan enak-enak, nggak cepet lah, paling itu 40-an gitu. Tiba-tiba ada sensor kayak deket tak suruh ngerem. Terus gua dim aja. Terus hilang. Mobil gua sempet ngerem blek gitu. Objek berarti. Ada objek mendekat gitu. Gua nggak pernah sih selama ini. Makanya. Masa ya error, Pak. Iya. Kalau di Tesla kan ada kayak orang-orang gitu kan. Gue langsung aduh gitu. Gelap banget sih, itu gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada apa. Kucing kali, ada kucing. Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan juga kan, gue dim langsung gitu. Gue dim tak gitu 3 kali, terus gue nyalain lampu jauh. Serem gitu. juga. Iya. Mobil baru tuh bawel ya, nyebelin. Iya gak sih? Iya. Apa dikit bunyi. Apa bener. Over safety, tapi jadinya safety banget. Iya bener. Buat kita yang dari dulu mobilnya gak pernah ada fitur apa-apa, anjir bawel banget nih mobil. Asli itu ada objek mendekat terus langsung warning gitu, hati-hati lu mau nabrak gitu. Terus auto brake kan? Auto brake, langsung gitu. Auto brake, iya. Dikit banget tapi auto brake-nya. Karena dia nggak sempet ngebrake gitu, kayak anggapnya tuh kayak bendanya udah ngilang aja. Udah hilang gitu. Serem juga tuh. Terus gue yang ya udahlah gitu. Oke. Terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah ngirim cerita. Kita ketemu lagi berarti di next week ya, di minggu depan ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.